Shalom, Tuhan memberkati. Allah kalau sudah memilih, ada kelengkapan-kelengkapan yang diberikan kepada kita, yaitu berkat rohani. Shalom sahabat pencinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Kembali lagi bersama kami GBIS Haleluya Palur. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk beribadah, belajar firman-Mu, memuji Engkau. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami. Kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati beliau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Berkati dengan hikmat-Mu di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Bapa, kami berdoa untuk para menteri, wakil presiden, berkati beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Pimpin beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari presiden, TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita adalah umat pilihan Allah, umat tebusan. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya bagi Dia segala pujian dan hormat serta ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sangat baik dalam kehidupan kami, Yesus. Syukur, Yesus. Haleluya, darahnya menebuskan.
memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pencinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Kembali lagi bersama kami GBIS Haleluya Palur. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba kita ditebus olehnya. Amin. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau memberikan mukjizat bagi kehidupan kita semua. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Aminin Bapak Ibu dan Saudara. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Katakan haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya.
Yesus aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita melihat Tuhan kita. Amin. Kau pulihkan, kau sembuhkan mukjizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kemana kami dapat berjalan Yesus? Hanya bersamamu Tuhan. Karena Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sungguh indah pengorbananmu Tuhan dalam kehidupan kami. Kemana kami dapat melangkah? Hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli, minggu pertama kita ibadah hari ini. Maka mari kita satukan hati, jiwa, roh, belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini hati kami buka untuk taburan kuasa firman-Mu. Roh Kudus bekerja, hamba-Mu siap untuk menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom. Mari kita buka hati kita. Mari kita belajar bersama-sama. Tema hari ini tentang masuk dalam rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah itu pasti baik. Allah itu pasti benar. Dan kalau Allah punya rencana Allah pasti rencana yang baik dan benar. Namun banyak orang yang tidak mau menanggapi rencana Allah. Banyak orang yang menolak rencana Allah. Dan pagi hari ini rencana itu ditawarkan kepada kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita akan masuk rencana Allah dan mengerjakan rencana Allah itu, atau kita abaikan dengan sesuka hati kita? Nah, Allah tidak ingin memaksa. Allah ingin setiap orang memilih. Pilih masuk rencana Allah atau menolaknya. Nah, kita baca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan lihat apa yang menjadi rencana Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari ketiga ayat yang kita baca, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, rencana Allah memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya. Enak bukan? Allah punya kuasa, Allah punya kekuatan, Allah punya segalanya. Dan kita direncanakan untuk menjadi anak-anaknya. Bagaimana? Siap? Kalau siap untuk menjadi anak-anaknya, dilanjutkan, yaitu anak yang tidak bercacat, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Anak yang tidak bercacat itu anak yang bagaimana? Anak yang hidup kudus. Jadi secara gampang Allah memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya yang hidup kudus dan tidak bercacat. Secara manusia, secara pikir sulit kita untuk menerimanya.
Tetapi Allah kalau sudah memilih, ada kelengkapan-kelengkapan yang diberikan kepada kita, yaitu berkat rohani. Berkat rohani ini apa? Berkat rohani itu berkat damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari Allah inilah yang menampilkan hidup penuh dengan sukacita. Banyak orang yang mendengar berkat rohani, dia tidak bisa menerjemahkannya. Karena tidak dapat menerjemahkannya, akibatnya berkat rohani itu tidak terpakai dalam hidupnya. Nah, berkat rohani ini damai sejahtera yang mengalahkan segalanya, lalu sukacita itu timbul. Orang duniawi terbalik. Dia mencari sukacita dengan harta, dengan kedudukan, dengan segalanya. Damai sejahteranya tidak muncul. Damai sejahteranya tidak muncul. Oleh sebab itu, damai sejahtera pemberian Allah ini mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran dunia. Sehingga kalau program Allah itu kita ikuti, kita menjadi anaknya, kita diberi damai sejahtera, kita dapat mengalahkan segala ketakutan dunia, lalu sukacita itu muncul. Nah, begitu enaknya orang kalau mau mengikuti programnya Allah. Tapi walaupun kita ini sudah Kristen, kadang-kadang kita ngerti programnya Allah. Kita ngerti damai sejahteranya Allah. Kita ngerti sukacita yang diberikan. Tapi ya sama seperti orang Israel. Dia ngerti Allah yang memimpin. Tetapi begitu dia menikmati berkat-berkat itu, penyakit yang muncul, yaitu penyakit lupa. Penyakit saya ulang. Penyakit yang sering muncul adalah penyakit tidak setia, lalu meninggalkan Allah. Allah tahu penyakit yang sering muncul seperti itu, maka Allah kirimkan Yesus untuk mengingatkan bahwa kita ini umat tebusan. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi penyakit tidak setia, penyakit berubah setia ini diingatkan lagi. Kamu orang-orang tebusan. Kalau kamu balik dengan hidupmu yang lama, kamu balik dengan warisan nenek moyangmu. Hidup sia-sia, hidup tidak bermanfaat, baik bagi dirimu, baik bagi rumah tanggamu, baik bagi keluargamu. Maka Kristus datang mengingatkan, kamu saya tebus dengan darah yang mahal. Yesus mati di kayu salib hanya untuk mengingatkan kita. Aku memilih kamu, kata Allah. Aku ingin kamu hidup kudus dan tidak bercacat. Aku ingin melengkapi kamu dengan damai sejahtera.
Aku ingin memberikan berkat-berkat untuk mengalahkan dunia. Dan hari ini Yesus datang dengan memberikan tubuh dan darahnya. Sehingga setiap kita mengikuti perjamuan kudus, kita ingat ini roti yang dipecahkan oleh Yesus. Roti ini tubuh Yesus yang diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus hidup kudus dan tak bercacat. Inilah darahku. Darah ini adalah anggur yang diberikan kepada kita untuk mengingat bahwa kita ini anak tebusan. Dosa kita telah diampuni, hiduplah kudus, tidak bercacat. Kenapa? Supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita mengatakan kepada dunia, ini loh aku telah hidup kudus, telah hidup dikuduskan oleh Allah melalui perjamuan kudus hari ini. Siapa yang ingin masuk rencananya Allah, silakan menikmati langkah demi langkah. Terimalah berkat yang besar, yaitu pengampunan. Dan berkat rohani yang besar, yaitu damai sejahtera. Supaya kita mengalahkan tipu daya iblis yang seringkali menghadang kita. Masuk bulan Juli, masuk rencana Allah dalam kehidupan kita. Menjadi umat yang kudus dan layak di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya kami hidup kudus dan hidup layak di hadapan-Mu. Karena Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah memilih kami, Engkau telah melengkapi kami dengan damai sejahtera surgawi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita patut bersyukur karena Indonesia telah dinyatakan oleh Pak Jokowi, oleh negara bahwa kita telah bebas COVID. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita negara yang besar dibebaskan dari COVID. Negara yang diberkati dengan berkat yang luar biasa. Sebelum kita selesai, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBS Haleluya Palur telah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 kebaktian anak sekolah minggu. Minggu pagi jam 9 ibadah raya. Dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda dan remaja. Lalu hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada 2 ibadah. Ibadah permata dan ibadah cabang. Sama-sama jam 6 sore. Maka kami mengundang jemaat yang belum mengikuti ibadah-ibadah ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita makin pinter dalam menghadapi berbagai macam keadaan hidup. Yang kedua, doakan agar ibadah online tetap jalan. Karena ibadah online kita konsumsikan bagi saudara-saudara kita di luaran sana. Dalam negeri, luar negeri,
biar mereka diberkati melalui ibadah online yang kita selenggarakan. Lalu doakan agar kru sehat, agar alat-alat awet, supaya jalan terus. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan naikkan syafaat kita. Tuhan, kami taruh bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan jamah setiap pemimpin bangsa dan negara ini. Taruh hati mereka Tuhan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, hati yang jujur, adil dan merata buat seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ini kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa, yaitu ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari tempat-tempat yang jauh. Ibadah online, Kau berkati Tuhan. Dan kami satukan hati, kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan dengan belas kasihan-Mu, jamah dengan darah-Mu, jamah dengan kuasa-Mu, supaya Tuhan berikan organ tubuh yang baru, sehingga Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, karena Engkau mengasihinya. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan kaki-kakinya Tuhan, sehingga dia dapat berdiri dengan baik, dapat beraktivitas dengan baik, sehingga dapat bergereja lagi. Engkau juga memberikan berkat-Mu pada Pak Kadir, jamah, supaya Pak Kadir pun Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Arin, yang dadanya ada tumor, dan tulang-tulangnya rapuh. Engkau telah jamah Tuhan. Berangsur-angsur Arin telah pulih, memiliki kekuatan. Beri kekuatan yang sempurna sehingga Arin dapat beraktivitas lebih lancar lagi. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, Kau juga jamah. Ibu Linda, Kau juga jamah, sehingga mereka dapat beraktivitas di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno, jamah Tuhan, sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, sehingga Pak Tris dapat bersama-sama dengan kami menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Ibu Petrus Sutresno, berikan kesembuhan yang sempurna. Sehingga mereka terus dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus yang telah menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Urapan kuasa-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu.